dijelasin sama Dinda, tadi kan disebutkan ada jenis SBSN berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Ada dua, yaitu SPN atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah, dan Sukuk Negara Jangka Panjang. Untuk SPN itu sendiri, jangka waktunya itu sampai 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan atau secara diskonto. Sedangkan SBSN jangka panjang itu, jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Next. Ini juga ada tadi di bagian komponen atau instrumen utang. Jadi jenis SBN yang lainnya ada yang pertama SBSN Ijaroh Fixed Rate atau IFR, yaitu jenis atau seri SBSN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Kemudian yang kedua ada SBSN Dana Haji Indonesia atau SDHI. SBSN ini diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara private placement. Kemudian yang terakhir, SBSN Retail atau biasa kita dengar dengan istilah sukuk retail, yaitu SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual. Next. Apa aja sih risiko yang dimiliki oleh sukuk? Nah, di sini yang aku bahas lebih mendetail ke sukuk retail ya. Jadi yang pertama itu ada risiko gagal bayar, yaitu ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau bagi hasil, dan juga mengembalikan pokok obligasi atau investasinya itu. Nah, tapi adanya jaminan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 itu, di mana menyebutkan bahwa pemerintah wajib membayar imbalan hasil dan nominal investasi SBSN pada saat jatuh tempo, tepat jumlah dan tepat waktu, maka resiko gagal bayar ini bisa diabaikan. Kemudian yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Resiko ini tuh sebenarnya sangat kecil, karena kalau kita tahu bahwa agen penjual yang bertindak sebagai pembeli siaga itu bakal ngasih harga beli dari sukuk retail itu sesuai dengan harga pasar kepada investor. Jadi investor tuh masih bisa melakukan penjualan di pasar sekunder. Kemudian juga sukuk retail itu bisa dijaminkan buat investor yang butuh likuiditas jangka pendek, tapi belum minat buat melakukan penjualan di pasar sekunder. Nah, risiko yang terakhir ada risiko pasar atau risiko tingkat suku bunga, yaitu potensi kerugian bagi investor apabila kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Ini tuh bisa dimitigasi dengan tidak melakukan penjualan sukuk retail saat harga turun dan tetap menikmati bagi hasilnya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara menjaminkan sukuk retail itu atau menggadaikannya. Sekian dari saya. Next, tentang surat utang negara akan dijelaskan oleh Thalia. Oke, terima kasih kepada Sasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang surat utang negara atau yang biasa disingkat dengan SUN. Nah, apa itu surat utang negara? Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunganya dan pokoknya oleh negara. Nah, ini juga sesuai dengan masa berlakunya. Kemudian next. Kemudian, apa sih tujuan dari penerbitan surat utang negara ini? Jadi, penerbitan yang pertama itu adalah membiayai defisit APBN, kemudian yang kedua menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran atau cash mismatch, dan mengelola portofolio utang negara. Nah, pemerintah pusat berwenang menerbitkan surat utang negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN. Dan itu harus setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Nah, atas penerbitan tersebut, pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo.
Dana untuk pembayaran bunga dan pokok SUN ini disediakan di dalam APBN. Jadi itulah tujuan penerbitan dari surat utang negara. Kemudian next. Kemudian ada manfaat dari surat utang negara. Nah, manfaat dari penerbitan surat utang negara ini yang pertama adalah sebagai instrumen fiskal. Nah, bagaimana itu? Yaitu penerbitan SUN ini diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor-investor pasar modal lainnya. Kemudian yang kedua sebagai instrumen investasi. Nah, di sini surat utang negara itu sama ya seperti sukuk. Jadi menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas resiko gagal bayar. Tapi kalau misalnya tadi sukuk resiko gagal bayarnya itu lebih besar daripada SUN. Terus SUN ini tuh memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil resiko investasi. Kemudian investor surat utang negara memiliki potensial capital gain. Nah, apa itu potensial capital gain? Potensial capital gain itu adalah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan dengan harga belinya. Kemudian, yang ketiga ada sebagai instrumen moneter, dan yang keempat ada sebagai instrumen pasar keuangan, atau surat utang negara ini dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan benchmark yield bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Next. Nah, tadi juga udah dijelasin sama Dinda, kalau misalnya jenis surat utang negara itu ada dua, yaitu ada surat perbendaraan negara, kemudian ada obligasi negara. Nah, apa beda surat perbendaraan negara dengan obligasi negara ini? Surat perbendaraan negara ini memiliki jangka waktu sampai dengan 12 bulan, tetapi kalau obligasi negara itu lebih dari 12 bulan. Kemudian next. Nah, obligasi itu apa? Obligasi itu tuh seperti yang kita ketahui, obligasi itu salah satu instrumen investasi yang berupa suatu surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh suatu penerbit, bisa berupa perorangan, kelompok, korporasi, atau pemerintahan. Nah, yang kemudian akan dilakukan pembayaran pokok utangnya beserta bunga pada hari atau tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang sudah disepakati. Kemudian next. Kemudian ada apa aja sih jenis obligasi negara itu? Jadi jenis obligasi negara itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama itu berdasarkan tingkat kupon. Nah, untuk berdasarkan tingkat kupon ini ada fixed rate atau obligasi berbunga tetap yang dimana obligasi itu tuh tingkat bunganya tuh akan tetap setiap periodenya. Nah, itu ada seperti ORI dan seri FR serta seri Indon. Kemudian yang kedua ada floating rate atau obligasi berbunga mengambang. Nah, obligasi bunga mengambang ini bagaimana? Maksudnya misalnya itu adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang dimana ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu. Kemudian ada klasifikasi diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, ini maksudnya adalah obligasi negara yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder atau yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, untuk obligasi yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder itu, contohnya adalah ORI atau obligasi retail Indonesia. Kemudian yang tidak bisa diperdagangkan itu adalah SBR. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan denominasi. Nah, ini adalah obligasi berdasarkan denominasi mata uangnya, yaitu ada rupiah dan valuta asing. Kemudian next. Kemudian
apa aja sih resiko dari surat utang negara ini? Nah, resiko yang pertama itu adalah tingkat bunga. Jadi, resiko ini dapat terjadi sebagai akibat dari volatilitas tingkat bunga yang menyesuaikan suku bunga acuan. Nah, jika hal ini terjadi itu bisa menambah beban pembayaran bunga. Jadi dapat menjadi resiko dari surat utang negara itu sendiri. Kemudian ada nilai tukar. Sama seperti sukuk ya, resiko ini tuh terjadi akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, ini tuh menjadi resiko baik SUN yang diterbitkan dalam mata uang domestik ataupun valuta asing. Jadi sama-sama akan mengalami fluktuasi nilai tukar mata uang. Kemudian ada pembayaran kembali. Nah, resiko pembayaran kembali ini tuh terjadi ketika jumlah utang yang jatuh tempo dalam jumlah besar dan itu tuh terjadi secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada resiko legalitas formal. Nah, maksudnya itu adalah resiko ini tuh terjadi ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang baru atau kebijakan baru terkait pelaksanaan surat utang negara. Jadi atas undang-undang yang dikeluarkan dari pemerintah itu akan menjadi peraturan baru untuk SUN yang akan menjadi resiko dari SUN ini. Kemudian next. Nah, kemudian bagaimana realisasi defisit APBN di tahun 2020 kemarin. Nah, jadi ini hanya sekilas aja ya. Jadi realisasi defisit APBN hingga November 2020 kemarin itu mencapai 83,7 triliun atau sekitar 5,39% dari PDB. Nah, realisasi pembiayaan utang hingga akhir November 2020 ini mencapai 1.065,11 triliun yang terdiri dari surat berharga negara atau SBN dan pinjaman, di mana SBN-nya itu sebesar 1.044,26 triliun dan pinjamannya itu sebesar 20,85 triliun. Nah, dalam hal ini, fungsi sukuk negara retail dan obligasi retail Indonesia terhadap pembiayaan APBN selama pandemi adalah membiayai belanja dalam rangka upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Next. Nah, ini adalah posisi utang pemerintah per akhir November tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau yang lebih besar itu adalah dari SBN atau surat berharga negara. Untuk pinjaman sendiri, itu pinjaman dalam negerinya 11,55 triliun dan pinjaman luar negeri 814,05 triliun. Kemudian, untuk surat berharga negara, itu ada 5.085,04 triliun, di mana untuk domestiknya 3.891,92 triliun, yang terdiri dari SUN dan SBSN. Kemudian untuk valuta asingnya 1.193,12 triliun, di mana SUN-nya 943,06 triliun dan SBSN-nya 250,06 triliun. Kemudian next. Nah, ini bersumber dari Bareksa dan DJPR Kemenq. Jadi selama bulan November 2020 kemarin berhasil mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor terbanyak sepanjang penerbitan sukuk tabungan seri ST007, yaitu total pembelian sebanyak 5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang. Kemudian pada 2020, total penerbitan ORI mencapai 31,31 triliun yang terdiri atas penerbitan ORI 017 sebesar 18,34 triliun dan penerbitan ORI 018 sebesar 12,97 triliun. Kemudian penerbitan sukuk negara retail mencapai 37,81 triliun yang terdiri atas penerbitan SR 012 sebesar 12,14 triliun
dan penerbitan SR13 sebesar 25,67 triliun. Dan yang terakhir itu ada penerbitan Saving Bond Shuttle atau SBR 009 yang telah ditetapkan adalah sebesar 2,255 triliun. Jadi dari fakta pembiayaan 2020 ini tuh utang pemerintah pusat itu semakin didominasi utang dalam bentuk SBN atau surat berharga negara. Dan sepanjang tahun 2020, pemerintah itu melakukan upsizing penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi tersebut, termasuk penerbitan SBN retail yang disambut baik oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Nah, jadi kesimpulannya itu Sukuk dan SBN itu menjadi upaya pembiayaan defisit negara yang cukup baik pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya dan sebagai penutup dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Tes. Iya, Aldina, silakan. Jadi kan kita tahu kalau sekarang pandemi COVID itu dapat menyebabkan defisit di negara kita. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi defisit dari pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Terima kasih, Aldina. Iya. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, Tania, mau bertanya apa? Selain prinsip syariah, apa yang membedakan SBSN dan SUN? Pertanyaannya ditampung dulu ya. Masih ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Izin bertanya, selain tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, apa perbedaan SBR dan ORI? Baik, Ulum. Terima kasih atas pertanyaannya. Udah 3 pertanyaan ya, teman-teman. Jadi, kelompok kami izin mendiskusikannya terlebih dahulu ya.
izin menjawab pertanyaannya Aldina tadi. Jadi kan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah saat pandemi COVID seperti ini gitu ya, untuk pembiayaan sendiri, setahu aku waktu tadi kan udah nyari ya. Jadi utang yang mendominasi sumber utang itu masih mendominasi sumber pembiayaan pemerintah, apalagi di pandemi COVID ini. Namun selain melalui utang, pemerintah itu juga melakukan pembiayaan non-utang yang berasal dari SAL atau pemanfaatan saldo anggaran lebih, terus pos dana abadi pemerintah, dan juga dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, instrumen utang sendiri yang digunakan pemerintah itu berupa SBN atau surat berharga negara dan pinjaman. SBN ini berupa SUN dan SPBN atau surat berharga syariah negara. Jadi pemerintah itu mengutamakan penerbitan SPN di pasar domestik dan membuka kesempatan permintaan penempatan privat seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh, baik. Iya, sudah terjawab, Dinda. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Soalnya menyampaikan tadi di kan prinsip syariah bedanya SBN sama SUN itu apa? Nah, perbedaan utama emang itu prinsip syariah. Tapi perbedaan lain dari segi pengertian itu berbeda. SBSN itu kan surat harga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atau penyerahan terhadap aset. Sedangkan SUN itu surat bukan utang tanpa syarat dari penerbit. Jadi di SBSN itu akan ada underlying asset atau ada aset yang dijadikan dasar transaksi karena di sendiri sebagai bukti kepemilikan aset kan. Nah, sedangkan SUN itu nggak ada karena dia surat utang. Jadi SBSN itu nggak termasuk surat utang tapi surat kepemilikan dari aset. Kemudian dari penggunaan dananya, kalau SBSN itu digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN, sama juga pembiayaan pembangunan infrastruktur atau proyek. Sedangkan SUN itu cuma untuk pembiayaan, umumnya untuk pembiayaan APBN aja. Terus dari hasilnya, SBSN itu bisa berupa, hasil pembiayaan itu bisa berupa imbalan bagi hasil margin sama capital gain, soalnya dia kan tadi berdasarkan prinsip syariah kan, jadinya nggak seperti SUN yang hasil dari pengembaliannya itu berupa bunga. Itu. Apakah sudah menjawab, Tania? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Ulum ya tadi. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan ORI dan SBR selain dari bisa atau tidaknya diperdagangkan di pasar sekunder? Nah, jadi untuk perbedaannya itu antara lain dari jangka waktunya. Jadi untuk jangka waktu SBR itu tuh lebih pendek daripada jangka waktu ORI. Untuk SBR itu tuh hanya 2 tahun, kemudian untuk yang jangka waktu ORI itu ada 3 tahun. Jadi jangka waktu SBR lebih pendek daripada jangka waktu ORI. Kemudian untuk
perbedaan yang kedua itu ada pada kupon. Jadi untuk SBR sendiri itu kuponnya itu cenderung mengambang gitu. Tapi kalau misalnya ori itu tetap. Nah, di sini juga tadi saya habis mencari referensi kalau SBR itu tuh memiliki tingkat kupon minimal mengacu pada BI 7 days reverse atau disesuaikan setiap 3 bulan. Nah, jadi si SBR itu nggak tetap, tapi ori itu akan tetap untuk kuponnya. Kemudian yang terakhir itu tadi ada potensi capital gain. Nah, jadi karena ori diperdagangkan di pasar sekunder, jadinya tuh ori tuh punya potensi capital gain. Sedangkan karena SBR tidak diperdagangkan di pasar sekunder, jadinya capital gain itu tidak memiliki potensi capital gain. Itu aja sih kira-kira perbedaannya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah Bapak dan teman-teman ada yang ingin menambahkan? Maaf Mbak, mau nanya, boleh kan ya nanya? Iya. Jadi tadi yang apa namanya, yang pakai underlying aset tadi yang apa, surat berharga ya? Ini kan saya, iya benar, sukuk Iya ya. Pak, yang SBSN. Iya. Ini saya modul utang, ini saya malah justru lebih banyak belajar dengan teman-teman kelompok berapa ini? Kelompok 9, Pak. 9. Ya, saya banyak belajar. Cuman saya penasaran juga yang terkait underlying aset itu nanti mekanismenya itu berarti kan kalau mau nerbitin ini ada aset yang kayak dijaminkan gitu ya. Nah, apa mekanisme penjaminannya itu seperti apa gitu? Kira-kira sudah sempat cari informasi terkait itu nggak, Mbak? Atau ada yang tahu terkait underlying aset itu modelnya seperti apa? Untuk metodenya gimana sendiri saya masih belum tahu Pak. Cuma tadi tuh dapat info kalau misalnya ya itu apa kalau mau menerbitkan sukuk itu akan ada aset yang jadi pertukaran gitu Pak, yang jadi objek jaminannya. Tapi untuk spesifikasi gimana metodenya saya belum cari tahu lebih lanjut Pak. Oke deh, kita berarti sama-sama belum tahu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, berarti untuk presentasi terkait modul utang sudah selesai ya teman-teman sekalian. Saya rasa materi yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya sama lah ya, cuma detail-detail di aplikasi dan di proses ketika penerbitan utang maupun nanti saat pembayaran utangnya aja yang mungkin agak berbeda gitu ya. Untuk minggu lalu ada saya belum sempat menjelaskan materinya. Mungkin saya akan sedikit share lah ya terkait modul piutang gitu ya kemarin. Biar nggak terlalu lihat presentasi, saya ingin sedikit gambarkan lah ya terkait modul piutang di aplikasi Sakti ini seperti apa. Yang pernah saya ceritakan bahwa modul piutang ini benar-benar modul baru gitu ya. Modul yang sebelumnya belum pernah ada aplikasinya untuk satker-satker yang mengelola piutang PNBP ya, piutang PNBP.
Jadi karena ini modul piutang ini modul baru, nah kebetulan ini untuk PIC untuk modul piutang sendiri di Direktorat STP Kementerian Keuangan itu saya sendiri. Jadi dari awal bagaimana develop aplikasi ini sampai sekarang mulai digunakan, benar-benar baru digunakan tahun 2019, hanya satker Kementerian Keuangan. Tahun ini mulai banyak gitu ya. Karena namanya sistem baru gitu ya. Sistem baru itu kan istilahnya belum punya pengalaman gitu ya. Dari sisi sistemnya belum punya pengalaman, dari sisi requirement programnya juga mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Banyak sekali perbaikan-perbaikan di sistem yang baru kita buat ini untuk modul piutang. Jadi sekarang itu kalau yang banyak menggunakan modul piutang ini untuk saat ini KPK sekarang. KPK kan sudah termasuk satker sakti ya. Jadi kalau kemarin kita cerita terkait surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 itu baru kemacet gitu ya. Jadi kalau ada debitur yang kena SP1 jadi kurang lancar, SP2 jadi ragu-ragu, SP3 macet gitu. Nah, ternyata di satker lain ini di KPK ya, contohnya itu ternyata memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Yaitu nggak ada dia ragu-ragu kurang lancar. Pokoknya kalau nggak lancar ya macet gitu ya. Jadi ketika sejak kapan itu diterbitkan piutangnya dalam jangka waktu tertentu apabila karena di KPK itu kalau nggak salah pilihannya kan diganti dengan hukuman atau dibayar seperti itu ya. Nah biasanya yang untuk yang tidak dibayar itu dia akan langsung menjadi macet dan selanjutnya akan dihapuskan gitu ya. Nah lain di KPK lain lagi karakteristik piutang yang baru kita temukan juga ternyata ada piutang yang berbunga gitu teman-teman sekalian. Jadi untuk di Satker Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang nangani terkait akuntan itu, kantor akuntan publik dan sebagainya, itu kan ada biaya-biayanya. Nah itu kalau ada piutang yang tadi kena surat peringatan gitu ya, terus lalu dia terlambat membayar, itu piutangnya ternyata bisa dikenakan bunga. Nah, bunga sendiri itu akan menambah piutang yang ada sebelumnya gitu ya. Otomatis kita dari situ banyak melakukan perubahan juga atau penambahan menu-menu juga di sistem yang kita buat karena pada awalnya kita tahunya ya piutang itu ditetapkan 100 ya akan 100 kecuali dibayar gitu ya. Nah, ternyata ada kondisi piutang itu malah bertambah gitu. Jadi bukan membuat piutang baru, ternyata dia menambah piutang yang sudah ada. Sehingga kita lakukan ini penyesuaian lah dari sisi sistem. Jadi sistem sendiri itu teman-teman sekalian sebenarnya sistem itu akan menyesuaikan dengan proses bisnis. Jadi ketika kita rancang pertama itu ya kita lihat proses bisnis yang lazim terjadi gitu kan, benar-benar masih kayak prototipe gitulah ya. Nah, baru setelah itu jalan ternyata ada yang kurang-kurang baru mulai kita sesuaikan atau kita tambahkan. Selain itu juga di pengembangan yang kita lakukan itu ternyata ada, jadi gini, kalau di modul piutang ini kemarin kan kita ceritakan bahwa saat proses penyisihan piutang ini kan dia akan langsung melakukan perhitungan penyisihannya berdasarkan kualitas piutang gitu ya. Dia akan melakukan perhitungan berdasarkan kualitas piutang saat kita klik sisihkan di sini, kita proses, nanti dia akan tersimpan seperti ini. Jadi kalau ada banyak, nanti dia akan muncul banyak di sini. Detail per transaksi. Jadi kemarin kita ceritakan bahwa piutang yang dihitung penyisihannya oleh sistem itu nanti akan memperhitungkan kualitas. Kualitas sendiri akan dilihat kalau belum jatuh tempo dan dibayarkan dia akan lancar.
Terus apabila jatuh tempo dibuatkan SP1 jadi kurang lancar, SP2 jadi ragu-ragu, SP3 jadi macet gitu ya, yang kita ceritakan kemarin. Di modul piutang ini kita juga ada satu transaksi lagi yang bisa merubah kualitas piutang, yaitu pembayaran. Pembayaran piutang, jadi apa ya? Kalau modul piutang ini kemarin dulu memang kita bingung juga ketika menentukan penentuan kualitas, kalau sudah SP tapi dibayar apa tetap sesuai dengan kualitas terakhir gitu ya. Tapi kan saat debiturnya sudah punya etikat baik untuk melakukan pembayaran. Tentu waktu itu sudah disepakati bahwa untuk piutang-piutang yang transaksi terakhirnya adalah pembayaran gitu ya. Ini maka dari sisi sistem ini akan membuat kualitasnya menjadi lancar. Jadi misalkan ada piutang 1 miliar gitu ya, udah kena SP3 gitu ya. Lalu satker melakukan, debitur melakukan pembayaran 100.000 gitu ya, cuma 100.000 gitu ya. Nah di modul piutang ini nggak melihat gitu, presentasi pembayarannya berapa, dia cuma melihat itikat baiknya. Oh karena ini sudah bayar, dia akan menjadi lancar gitu. Nah itu ternyata ketika di perjalanan penggunaan sistemnya ini, ya kita temukan bahwa ada piutang-piutang yang memang sudah tidak boleh diubah, tetap jadi macet gitu ya. Walaupun ada pembayarannya, karena pembayarannya sudah presentasenya sangat kecil gitu ya, tidak mencerminkan dari nilai piutangnya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa ternyata kalau kemarin kita lihat di penatausahaan piutang ada penyerahan ke DJKN atau PUPN. Dan kita lihat titik itu adalah titik yang bisa digunakan oleh sistem untuk membedakan mana yang bisa ketika ada pembayaran menjadi lancar atau tetap macet. Jadi kita pakai titik penyerahan atau pelimpahan piutang ke DJKN atau PUPN untuk menjadi satu menu di modul piutang. Jadi saat biasanya piutang-piutang yang sudah macet lama atau walaupun ada pembayarannya yang kecil-kecil itu tetap dimacetkan, itu kebanyakan itu sudah dilimpahkan oleh satker ke PUPN atau ke DJKN. Nah, sehingga untuk piutang-piutang yang seperti itu, kalau memang sudah dilimpahkan ke PUPN, satker harus mencatatnya di menu ini. Nah, imbasnya apa ke sistem? Ketika ini dicatat di sini, nanti saat perhitungan penyisian tadi, dia akan selalu ke macet. Walaupun ada pembayaran berapapun, dia akan selalu macet selagi belum dicabut pelimpahannya. Nah, titik itu adalah, ya itulah gambaran teman-teman sekalian. Di pengembangan sistem yang kita lakukan itu kadang saya juga dulu sebagai user itu bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sistem yang dibuat ini update-nya ada terus gitu kan? Update ini, update itu, kenapa nggak bisa langsung jadi gitu ya sistem itu? Nah, ternyata memang karena sistem itu mengikuti proses bisnis gitu ya. Nah, proses bisnis awal yang kita tangkap itu ternyata tidak sedetail yang ada di lapangan. Nah, begitu aplikasi piloting di berbagai kementerian lembaga ini saat ini sudah ada lebih dari 10 gitu ya. Ini nggak hanya di modul piutang gitu ya, bahkan di modul-modul lainnya pun juga ada beberapa yang menyesuaikan dengan proses bisnis di masing-masing satker. Nah, baik, saya gambarkan teman-teman sekalian. Kemarin kalau kita lihat slide-nya, bagaimana sih alur di modul piutang. Ini tadi gambaran, saya ingin menggambarkan aja yang sebelumnya itu menggambarkan bahwa bagaimana sih pengembangan sistem yang ada di kita itu seperti apa. Ya gambaran secara umumnya gitu. Bahwa sistem itu kenapa selalu ada perubahan itu ya karena akan mengikuti proses bisnis. Jadi kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, nah sekarang di modul piutang, teman-teman sekalian. Nah, kalau boleh sedikit juga saya bercerita gitu ya, bahwa dulu saya begitu masuk di Direktorat STP itu, modul ini benar-benar belum ada gitu ya. Modul piutang ini belum ada, baru istilahnya baru desain sistemnya. Nah, saat desain sistem itu dibuat, karena saya lama sebagai user dari aplikasi, sehingga ketika melihat suatu desain yang kira-kira menyulitkan user, saya rasa ada banyak gitu ya, ada banyak yang perlu
dirampingkan atau disesuaikan, tapi tidak mengurangi dari penggunaannya sendiri. Waktu itu modul piutang ini di sini menunya ada 2 gitu ya. Pengeluaran, penerimaan. Jadi kalau piutang itu dibukukan oleh bendahara pengeluaran menunya sendiri, bendahara penerimaan sendiri. Nah, itu terlalu boros gitu ya dari sisi sistemnya dan terlalu menyulitkan dari sisi penggunanya. Nah, kita kalau di sisi sebagai pembuat sistem ini selain dari fungsionalitas, kalau saya sendiri ini lebih ke bagaimana sistem itu juga memudahkan user gitu ya, tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat menu-menu piutang ini sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya dibandingkan menu yang lain. Selain dari piutang itu sendiri sebenarnya sesuatu hal yang simpel gitu ya, tetapi saya juga dari pengembangnya sendiri berusaha untuk memastikan bahwa menunya dibuat sesederhana mungkin, tetapi dari fungsionalitas tidak berkurang gitu ya, tetap bisa digunakan oleh Satker. Nah, untuk modul piutang ini sendiri, kalau kemarin kita lihat ketika pertama kali kita mendapatkan ada SK gitu ya, kayak kemarin misalkan ketika ada kehilangan laptop gitu ya, diterbitkan SK surat keterangan ininya penentuan atau penagihan piutangnya. Nah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Satker adalah melakukan perekaman debiturnya. Siapa yang punya utang. Sehingga dari sini data itu jelas gitu ya. Ada gitu ya. Siapa-siapa aja yang memiliki piutang. Ketika kita sudah memiliki data ini, direkam sampai simpan, selanjutnya Satker akan mencatatkan piutangnya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan kenapa sumbernya banyak ya, 3, kemarin di slide ada ya. Nah, ini kalau rata-rata itu akan menjadi piutang baru gitu ya. Karena ini kalau SK baru terbit tahun ini, maka dia akan dicatat sebagai piutang baru. Nah, pertama kali yang dipanggil tentu adalah debiturnya tadi. Dengan data detail yang kita isikan di sini, ini memang kalau bagi Satker yang tidak terbiasa melakukan pembukuan secara rapi ini merasa banyak sekali yang diisi. Tetapi ketika sudah terbiasa menggunakan ini, nanti pasti Satker akan mendapatkan manfaatnya lah dari perekaman-perekaman yang dilakukan. Karena apa nanti yang dibutuhkan di dalam penyusunan laporan keuangan saat memberikan penjelasan detail kepada BPK dan seterusnya, Satker akan lebih mudah. Karena ketika semuanya ada di sistem, Satker itu tidak perlu mencari hard copy lagi gitu ya. Jadi di sistem bisa di-download saat itu juga. Karena formnya nanti juga bisa di-download. Ini akan lebih mudah. Satker juga bisa tidak akan kehilangan jejak lah ya atas apa-apa yang dicatat di dalam laporannya. Nah, ini ketika Satker memilih debitur, selanjutnya yang dipilih adalah akunnya. Jadi akun di sini yang diisi adalah akun pendapatannya ya. Kenapa akun pendapatan? Karena ketika Satker merekam piutang, ini pasti kan timbul jurnalnya nggak cuma piutang gitu kan ya. Pasti piutang pada pendapatan. Nah, pendapatannya apa gitu. Nah, piutangnya nanti ini akan otomatis terisi sesuai dengan pendapatan yang dipilih gitu ya. Karena sudah ada peta jurnalnya untuk pendapatan ini nantinya akan menjadi piutang ini kayak gitu. Jadi kenapa ini yang dipilih akun pendapatannya. Nah, nanti akan diisikan kalau piutang baru ini pasti otomatis lancar. Namanya juga piutang baru, nggak mungkin langsung macet gitu ya. Baru ditetapkan, jatuh temunya baru ditetapkan juga, masa sudah menjadi macet. Gitu. Nah, ini kita disable di menu yang kita sediakan. Nah, selanjutnya di sini diisi nilai piutang, keterangan piutang, nilai agunan. Nah, kemarin yang sempat kita bahas terkait perhitungan penyisian piutang, teman-teman sekalian, kemarin kan di soal yang saya buat bahwa ada nilai piutang 50 juta kalau nggak salah ya, dibayar 10 juta, nanti perhitungan penyisiannya berapa. Nah, memang kalau piutangnya itu cuma tidak ada agunannya, maka dia akan saldo piutang dikalikan dengan persentase dari kualitas. Kalau lancar adalah 5/mil.
Nah, sebenarnya kalau rumus tetapnya piutang itu adalah saldo piutang dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan. Jadi kalau memang ada agunannya, ini dicatat di modul piutang ini, sehingga nanti saat pengisian sistem akan menghitung berdasarkan dengan saldo piutang dikurangi dengan nilai agunan atau sitaan yang diperhitungkan. Nah, teman-teman tolong nanti mungkin diingat gitu ya, terkait perhitungan pengisian piutang itu adalah saldo piutang dikurangi nilai agunan sitaan yang diperhitungkan baru dikali kualitasnya. Karena kadang kalau sedikit review juga terkait kemarin di ujian kemarin kan ada soal hitungan gitu ya. Karena soal hitungan itu kan istilahnya tidak bisa digoyang-goyang gitu ya. Karena istilahnya ya rumusnya seperti itu gitu ya. Nanti jadi pastikan saja teman-teman kalau memang nanti di ujian itu ada soal yang hitungan, nah itu kalau di modul lain di pertemuan setelah UTS itu kayaknya nggak ada hitungan ya. Nah, kira-kira mungkin yang mungkin masuk di dalam ujian teman-teman nanti adalah terkait pengisian ini gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan terkait nilai agunannya ya. Agunan yang diperhitungkan nanti kalau memang memilih soal itu untuk dijawab di ujian dan untuk diingat juga gitu ya, sehingga nanti ketika dipraktekkan di dunia kerja teman-teman jadi ingat gitu ya, bagaimana sih perhitungan pengisian itu gitu. Nah gitu kira-kira gitulah perekaman terkait piutang baru gitu ya. Nah selanjutnya terkait pengembangan yang saya sampaikan tadi gitu ya. 2021 itu kita kan sudah berancang-ancang untuk ke semua KL gitu ya. Jadi piutang yang kita bukukan ini kan kalau kita lihat adalah nilainya adalah rupiah gitu ya. Sedangkan piutang itu memang dilaporkan secara rupiah, tetapi ada piutang itu yang ditetapkannya itu sebenarnya nilainya adalah mata uang asing gitu ya. Nah, dari situ kita juga sudah mulai bersiap-siap nih teman-teman. Kita bersiap-siap untuk memberikan kolom mata uang asing di sini gitu ya. Tapi ini nanti jumlahnya tetap munculnya di nilai rupiahnya. Jadi misalkan 10.000 USD gitu ya. Di sini tetap di input 10.000 USD dikali kursnya misalnya 13.000 ya. 130 juta. Nah, di sini USD-nya bisa diisi 13.000. Nah, kenapa kita siapkan ini gitu ya? Karena kalau kita hanya siapkan nilai rupiahnya saja, nanti ketika Satker melaporkan, memberikan detail gitu ya, memberikan detail daftar piutangnya itu, misalkan dari PT ini Freeport lah misalkan 130 juta gitu. Nah tentu ya ini kan nilai dirupiahkan. Pasti ini sedangkan piutangnya dulu ditetapkan secara falas. Nilai falasnya berapa? Nah, Satker harus punya pengawasan manual lagi nih untuk falasnya. Kalau kita cuma punya kolom nilai piutang rupiah. Nah, untuk itu kita mulai nih, karena di Kementerian SDM itu kan debiturnya itu perusahaan-perusahaan ini ya, asing juga gitu ya, sehingga kita mulai inilah prepare lah ya untuk menyiapkan dari sisi sistemnya, sehingga nanti ketika cetak kartu piutang ada pilihan cetak kartu piutang mata uang asing gitu ya, sehingga selain disajikan secara rupiah, nanti ketika Satker butuh menyajikan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan, nah itu nanti bisa dilakukan di modul piutang. Nah, kita benar-benar mengurangi bahwa Satker untuk bekerja secara manual, sehingga dengan adanya sistem ini benar-benar bisa membantu Satker dan juga dokumentasi, sehingga nanti laporan-laporan keuangan negara itu bisa lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah tujuan baiknya gitu ya terkait modul piutang ini. Selain itu juga tadi kita sampaikan ya, referensi debitur ini kan tadi direkam seperti itu ya. Referensi debitur ini multi Satker, artinya ketika katakanlah PT ABC gitu ya punya piutang di Satker Ditjen Migas misalkan, Ditjen Migas Kementerian SDM.
Nah, setelah itu di Dijen Minerba itu dia juga ada utang gitu ya. Utangnya Dijen Minerba ada terkait PT ABC. Nah, maka Dijen Minerba tadi nggak perlu rekam debitur lagi karena debiturnya kan sudah ada. Jadi kita apa harapannya ke depan? Ke depan kalau misalkan saat ini kita diminta nih gitu ya, laporan piutang per debitur gitu. Nah, itu ada gitu. Jadi nggak hanya nggak hanya menyampaikan piutang berapa, tapi ketika kita secara nasional gitu ya, secara nasional kita ingin tahu nih penyumbang piutang, saldo piutang ini adalah siapa debiturnya. Nah, jadi kalau tidak ada sistemnya kan susah untuk mengkonsolidasi. Hampir nggak bisa gitu untuk mengkonsolidasi siapa sih debitur ini, berapa sih totalnya. Nah, dengan sistem ini ya nanti kita akan tahu gitu debitur ini punya piutang sekian, sehingga akan menjadi pertimbangan gitu ya untuk terkait teknis pekerjaan yang berhubungan dengan debitur tersebut. Nah, ini adalah normal transaksinya. Piutang baru dicatat. Nah, ketika seperti ini kan berarti piutangnya adalah 130 juta. Nah, sebenarnya kalau kita paling sederhana, piutang itu berarti tujuannya nanti pasti akan ada pembayaran gitu ya. Nah, maka sebenarnya selanjutnya adalah pembayaran, settlement. Ini juga banyak yang protes nih, kenapa menunya settlement gitu, nggak pakai menu bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, ini nanti juga mungkin akan jadi pertimbangan berikutnya lah ya untuk pengembangannya. Nah, ini juga usaha saya untuk menyatukan 3 menu ini masih banyak kendala gitu ya, sehingga ada 3 menu untuk pembayaran. Sebenarnya kenapa sih ada 3 menu pembayaran ini, teman-teman sekalian? Jadi kalau saya boleh cerita bahwa kenapa ada 3 menu ini? Jadi dulu itu malah lebih ribet lagi lah intinya. Dulu lebih ribet lagi. Ini sudah usaha saya paling maksimal untuk membuat yang paling simple. Itu pun juga saya masih belum puas. Nah, ini pembayaran ini kenapa ada 3 menu, 4 malah. Ini SSBP, ketika kita klik yang ini ada 2 pilihan nih. Ada radio buttonnya, via potongan SPM dan via data hasil upload. Jadi karena ketika setoran itu masuk gitu ya, untuk membayar piutang itu ada 4 kantong yang bisa digunakan. Debitur bisa bayar lewat bendahara, ya nggak setor kas negara nih, titip ke bendahara. Nah, bendahara itu tetapnya nanti sebagai mencatat uang masuk bendahara. Nah, kalau dia mencatat uang masuk bendahara, nah nanti ketika dicatat setoran itu kan akan diakui pendapatan. Padahal dia sebenarnya bukan pendapatan gitu kan untuk membayar piutang. Nah, nanti akan disettlement melalui settlement SPS. Nah, sehingga waktu settlement SPS nanti dia akan memanggil tuh setoran yang dibukukan bendahara tadi. Kas masuk yang dibukukan bendahara tadi gitu ya. Kas masuk yang dibukukan bendahara dipanggil. Nah, ketika settlement ini baru jurnalnya dibalik. Pendapatan yang dibukukan bendahara tadi akan dibalik untuk mengurangi saldo piutang. Secara jurnal sama ke 3 settlement ini, tetapi ada kantong lain nih untuk debitur melakukan setoran. Kalau ini tadi lewat bendahara, nah debitur yang sudah mengetahui cara setor ke kas negara, dia langsung buat SSBP. Seperti yang kita pelajari di modul penerimaan. Debiturnya masuk melalui simponi gitu ya, terus membuat billing terkait SSBP-nya gitu. Nah, baru SSBP-nya disampaikan. Nah, kalau dia melalui SSBP itu, nanti bendahara akan mencatatnya sebagai setoran SSBP di sini. Kalau SPS itu bendahara mencatat di sini, uang masuk bendahara penerimaan. Atau uang masuk bendahara pengeluaran. Kalau bendahara mencatatnya sebagai ini, nanti jurnal yang timbul itu adalah kas lainnya di bendahara pada pendapatan gitu ya. Nah, kas lainnya itu hilang saat bendahara melakukan setoran SSBP dengan SPS. Tadi kan SPS-nya ya. Nah, kalau diawali dengan SPS, nanti bendahara kan kalau dia dititipin debitur, tentu dia nanti yang bertugas untuk menyetor kas negara ya. Nanti dia akan memilih dia akan memilih sebagai SPS.
Nah, untuk PNBP SBS ini tidak bisa di-settle. Kenapa nggak bisa di-settle? Karena sudah bisa di-settle waktu SBS-nya. Nanti double kalau bisa di-settle 2 kali. Dan pendapatan pun diakui saat SBS, bukan saat PNBP SBS ini. Nah, settlement kedua tadi adalah yang setoran langsung ke kas negara oleh debitur. Ketika Satker mendapatkan surat setoran itu, dia akan mencatatkannya melalui SSBP non-SBS. Kenapa non-SBS? Karena uangnya nggak melalui bendahara. Nah, nanti piutang akan melakukan settlement non-SBS. Nah, tadi ada setoran nih, yang disetor langsung lewat langsung ke kas negara tadi, itu kan melalui Simponi. Sebenarnya Satker itu sebenarnya untuk setoran-setoran itu juga sebenarnya bisa tidak repot mencatat satu-satu, yaitu melalui menu upload sebenarnya. Jadi ada 2 pilihan nih, Satker ketika debitur melakukan setoran langsung ke kas negara, atau siapapun lah yang nyetor kas negara atas Satker itu. Dia bisa upload data penerimaan. Jadi tinggal ambil ADK yang ada di Simponi, diupload di sini, nah otomatis akan tercatat. Nah, kalau setoran yang seperti itu dilakukan oleh bendahara, maka ketika digunakan untuk mengurangi piutangnya, yaitu melalui settlement via data upload. Nah, kemarin ada yang pernah tanya juga, yang potongan SPM seperti apa? Potongan SPM ya misalkan debiturnya kemarin sih Luxi itu ya, misalkan yang ngilangin laptop kan pegawai gitu ya. Nah, untuk membayar piutang dia dipotong gajinya gitu ya. Potong gajinya artinya nanti akan menjadi potongan SPM. Nah, potongan SPM itu nanti ketika potongan SPM itu kan akan diakui sebagai pendapatan ya. Nah, sehingga nanti saat SPM sudah terbit jadi SP2D bisa disettle sehingga akan mengurangi saldo pendapatannya dan menjadi pengurang piutang tersebut. Nah, itulah kenapa saya sangat ingin nih untuk menyatukan 3 menu ini, karena sebenarnya perbedaannya cuma sumbernya aja gitu. Kalau ini bisa disatukan sehingga nanti di sini tinggal dimunculkan dari semua jenis transaksi yang masuk, ya saya rasa bisa sih. Cuman masih masih banyak kendala nih sementara ini. Nah, transaksi normalnya adalah seperti itu. Setelah ada pencatatan piutang, ada pembayaran gitu ya. Ada pembayaran. Nah, setelah ada pembayaran, nah nanti setiap bulan akan dilakukan tutup periode nih kalau nggak ada transaksi lainnya. Tutup periode tiap bulan gitu ya. Tutup periode tiap bulan, nanti baru bulan 12 dilakukan perhitungan penyisian. Nanti sistem yang akan melakukan perhitungan penyisiannya. Nah, penyisian ini kita buatkan di sini ada nilai penyisian lama, ada nilai penyisian baru, ada nilai jurnalnya. Ini untuk apa? Jadi kan piutang itu kan pasti sudah punya penyisian lamanya berapa gitu ya. Ini untuk menghitung jurnal sih sebenarnya. Jadi kalau piutang awalnya 50 juta, penyisiannya katakanlah 10% 5 juta ya. Kan nilai penyisian lamanya 5 juta nih. Nah, ketika ada pembayaran gitu ya, 10 juta gitu ya. 10 juta, maka saldonya adalah 40 juta. Karena ada pembayaran menjadi lancar, jadi kemarin berapa jadinya? 200.000 ya penyisian. Penyisian barunya adalah 200.000. Maka karena di laporan sebelumnya itu nilai penyisiannya 5 juta, sedangkan harusnya untuk laporan yang baru nilainya 200.000, maka jurnal yang akan kita kirimkan adalah selisih dari 5 juta dan 200.000, yaitu 4.800.000 untuk mengurangi saldo piutang. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana kita mendesain sistem terkait modul piutang ini. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Izin bertanya, Pak. Sama silakan. Konfirmasi. Mau konfirmasi Pak entak terkait soal kemarin yang luxury. Itu kan soalnya ada Bapak sebutin modul terkait ya Pak tentang kasus luxury itu. Luxi ya. Ya Luxi. Kan saya jawabnya ada 3 modul ya Pak ya. Modul apa tadi? Aset tetap, piutang sama penerimaan. Nah, berarti kalau untuk pelaksanaannya seperti ini itu kita lakukan satu-satu ya Pak di aplikasi ini begitu. Oke. Ya. Sama mau nanya Pak.
tadi saya lihat input piutangnya itu kan kalau untuk mata uang asing kita input nilai falas sendiri ya Pak. Ya. Nah untuk pencetakannya itu pakai nilai falas penginputannya itu atau nilai falas otomatis Pak pada tanggal pencetakannya? Oh ya, oke, kasih Pak. Terus sekali pertanyaan Mas Marcel. Udah ya Mas, 2 aja ya. Oke, yang pertama terkait pertanyaan pertama kemarin. Sebenarnya kalau jawabannya paling tepat untuk pertanyaan pertama kemarin itu modul terkaitnya adalah hanya 2 sebenarnya, modul aset dan modul piutang. Kenapa tidak modul penerimaan gitu ya? Karena itu kan baru ditetapkan gitu. Di situ di soal situ belum ditentukan bahwa dia melakukan pembayaran kan di soal kemarin kalau nggak salah. Baru diketahui menghilangkan laptop gitu ya. Nah, tentu Satker itu kan kemarin akan menetapkan piutang, di sisi lain dia nanti akan melakukan perekaman gitu ya, melakukan perekaman terkait piutang maupun barang hilangnya. Nah, betul itu nanti akan dicatat sendiri-sendiri. Jadi ketika nanti di modul aset tetap akan mencatat di sini yaitu transaksi BMN hilang. Dia akan merekam barang hilangnya itu apa. Nah, ini memang belum terkoneksi dengan modul piutang. Nah, harusnya sih memang kalau ada pencatatan barang hilang, otomatis akan timbul TGR gitu ya. Harusnya terkoneksi nih. Memang sudah ada ide kita ke arah situ, cuman belum lah, karena ini kan istilahnya masih baru, sehingga yang penting bisa digunakan dulu. Nah, nanti modul piutang secara parsial juga akan mencatat piutang yang timbul atas, tentu merekam referensi debiturnya dulu, baru merekam piutangnya. Nah, dia akan timbul piutang. Sampai situ aja sih kalau kemarin di soal yang kemarin gitu. Karena apa? Karena kita belum melakukan pembayaran. Nah, beda lagi apabila soalnya saya teruskan. Nah, setelah itu Luxi membayar cicilan sebesar segini gitu ya melalui setoran ke kas negara. Nah, itu nanti akan modul yang terkait apa? Modul penerimaan maupun modul bendara bisa dipilih ya. Modul penerimaan saja nggak apa, modul bendara juga boleh, dua-duanya nggak apa-apa juga. Modul penerimaan ya terkait dia nanti akan membuat setoran tersebut melalui simponi gitu ya, lalu menyetorkan ke kas negara. Nah, modul bendara nanti bendara akan mencatat setoran tersebut gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kalau dilanjutkan. Setelah itu baru modul piutang akan melakukan settlement atas melakukan settlement atas setoran kas negara tadi. Balik lagi ke modul piutang terkait settlement-nya. Jadi kalau sampai ke pembayaran, artinya modul terkait pertama adalah modul aset, terkait pencatatan barang hilangnya. Kedua adalah modul piutang, terkait pencatatan atau pengakuan piutangnya. Terus kalau terkait pembayarannya adalah modul penerimaan, terkait bagaimana dia setor ke kas negara. Lalu modul bendahara, terkait Satker yang akan membukukan setoran tersebut melalui menu setoran SSBP, dan ke modul piutang lagi terkait settlement yang dilakukan untuk mengurangi saldo piutang. Begitu Mas Marcel untuk soal nomor pertama. Yang nomor kedua, nah ini termasuk pengembangan kami juga nih, ketika kita tahu bahwa kita dulu rupiah doang gitu ya. Nah, kita di sini ada koreksi piutang. Kemarin Satker juga sudah mulai bertanya nih, apa nggak bisa untuk nilai falasnya itu langsung disesuaikan dengan kurs periode pelaporan gitu ya. Saat ini belum, kita aja baru mulai menyusun untuk menambah kolom falas gitu kan. Kolom falas ini memang benar-benar baru dan pengujiannya belum selesai Mas, sebagai informasi. Ini pengujiannya belum selesai, masih benar-benar baru, belum digunakan. Nah, saat ini kan dia akan catat rupiahnya ya, tadi 13.130 juta. Nah, bagaimana kalau nanti di akhir 31 Desember 2020? Ini kan waktu itu catatannya misalnya kan Januari gitu ya. Saldonya tetap 13.000 USD, tetapi 10.000 USD, tetapi kursnya nggak 13.000 nih, 15.000. Nah, maka Satker akan melakukan
koreksi di sini. Di sini kita kasih koreksi selisih kurs. Kenapa koreksi ini beda-beda? Karena nanti jurnal yang akan hasilkan untuk masuk ke laporan keuangan berbeda. Jadi kalau koreksi berjalan itu kan tentu akan menambah pendapatan. Contoh yang berbunga tadi, koreksi TAB, tahun anggaran berjalan. Nah, koreksi selisih kurs ini kan akan menjadi pendapatan atau selisih kurs unrealized gitu kan. Nah, itulah nanti jadi untuk pertanyaan Mas Marcel yang kedua tadi terkait nilai kurs per periode laporannya Satker semi manual. Semi manualnya dia harus merekam di menu koreksi selisih kurs. Jadi sistem belum bisa mengenerate kelaporan mengkalikan nilai falas yang sudah diisi dengan kurs pada saat periode laporan itu. Demikian Mas Marcel. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas. Ada yang lain? Kita udah 21.30 ya. Padahal saya niatnya mau ngasih tugas tadi. Ya udah di ini aja ya. Kalau tak saya kasih PR nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa lah ya. Mau di due date-nya kapan? Paling lambatnya kapan? Pertemuan besok ya? Iya Pak, boleh. Ya, nanti nilai aktivitasnya bagus ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang lain yang ditanyakan teman-teman sekalian, tolong dicek dulu ininya apa namanya. Soalnya sudah masuk ya. Sudah, Pak. Oke. Baik teman-teman, nanti tolong tugasnya saya minta buat soal setelah jawabannya ya. Jadi mungkin dengan itu kan nanti bisa menambah menambah pengetahuannya lah ya. Karena kan dari membuat soal pasti akan membaca terlebih dahulu. Baik, untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila saya malah nggak nyampaikan tadi terkait modul utang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan teman-teman belajar dari kelompok berapa tadi? Kelompok 9 ya. Tadi sudah bisa inilah ya, sudah tergambar lah modul utang seperti apa. Oke, saya tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.